Jadi kayak nantang gitu ya. Mana sih Tuhan gitu. Jadi dosa terakhir yang saya temukan di sini adalah mereka tidak percaya kepada Tuhan, bahkan kepada Tuhan. Yeremia, hamba Tuhan yang telah dipanggil, yang telah dipilih Tuhan sendiri pun tidak dipercayai. Dia diejek ya. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, di situ juga Yeremia seperti curhat gitu ya, curhat kepada Tuhan. Di ayat 18 contohnya, biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu. Jadi ternyata ya, dikejar-kejar bangsa Yehuda juga. Ini sungguh, wow, ini dosa yang besar sekali menurut saya ya. Jadi ada lima dosa yang tertulis di perikop ini ya. Yang pertama tadi bahwa bangsa Yehuda menyembah berhala. Kemudian yang kedua mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan dan menjauh dari Tuhan. Yang ketiga hatinya itu licik. Yang keempat mereka serakah dan bebal. Yang keempat diutus Tuhan. Nah inilah menjadi alasan kenapa Yeremia disebut sebagai nabi peratap, nabi yang penuh dengan pergumulan ya. Karena dia menghadapi bangsa yang begitu berdosa, tidak mau bertobat, bahkan sampai Tuhan menghukum dengan dikalahkan Babel menjadi budak gitu ya. Nah, kemudian ini yang menjadi inti dari pembahasan kita malam hari ini bahwa kita harus menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kita mengikuti jejak bangsa Yehuda saat itu, melakukan kelima hal dosa ini, tapi yang perlu kita lakukan adalah yang ada di ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan manusia. Manusia itu siapapun yang kita masih muda, entah itu orang tua kita, entah itu saudara kita, entah itu sahabat kita, teman kita, dalam segala hal kita tidak boleh mengandalkan mereka. Kita harus mengandalkan Tuhan 100%. Trust Him, percayalah kepadanya. Jangan percaya kepada manusia. Nah, alasan kenapa kita harus mengandalkan Tuhan, ada dua alasan umum ya, alasan dasar yang saya dapat bagikan, nanti Bapak Ibu boleh tambahkan setelah saya. Nah, dua alasan ini adalah yang pertama adalah bahwa Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa. Dia pencipta, ya kan? Dia Allah yang kekal. Dia bukan hanya menciptakan bumi yang kecil ini, tapi dia menciptakan solar system, seluruh sistem tata surya dia yang ciptakan. Kalau saya baca di buku, saya pernah baca di sebuah akun Instagram gitu ya tentang ilmu pengetahuan. Ternyata jika di, di dijadikan dalam satu bingkai, tata surya itu dijadikan satu bingkai, itu kita ada di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu hanya setitik kecil. Itu baru galaksi kita. Apalagi bumi ini gitu loh. Apalagi kita gitu ya. Karena Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Allah kita Allah yang luar biasa. Kita harus kita harus sungguh-sungguh percaya gitu ya bahwa Allah kita itu dahsyat gitu loh. Jangan sampai kita bilang Allah kita dahsyat itu hanya sampai di bibir kita saja gitu. Ketika kita ditanya, Allahmu dahsyat, iya. Apa dahsyatnya? Ya kita mikir dulu gitu. Ketika kita sudah percaya Allah kita dahsyat, tentu hal-hal yang luar biasa itu juga akan keluar dari lidah bibir kita. Kenapa Allah mudah siap? Dia selamatkan saya. Yes, pasti udah. Itu mukjizat terbesar dibandingkan apapun. Kenapa Allah mudah siap? Dia mengasihi saya. Kenapa Allah mudah siap? Dia rela mati buat saya. Kok bisa? Ya itu karena dia dahsyat gitu kan. Kalau dia nggak dahsyat, dia nggak bisa gitu kan. Coba kita bandingkan dengan Allah-Allah yang lain. Allahmu dahsyat, iya, ngapain dia? Buktinya apa?
Ya kalau kita ditanya Allah kita dahsyat, buktinya apa? Dia mau turun ke bumi, ya kan? Sebagai manusia, dia mau mati, menggantikan saya. Nah, itu dahsyat sekali gitu. Nah, itu alasan pertama kenapa kita harus mengandalkan Tuhan, karena Allah kita itu begitu besar, Allah kita begitu dahsyat, Allah kita begitu hebat. Kalau ada kata-kata lain yang melebihi kata hebat dan dahsyat, itulah Tuhan itu. Ya karena kata-kata kita terbatas aja ya. Bahasa Indonesia ya hebat, dahsyat, luar biasa. Kalau bahasa Inggris ya amazing, wonderful, dan sebagainya. Gitu. Kalau ada kata-kata yang nilainya lebih tinggi dari itu, paling tinggi bahkan, ya itulah yang kita harus tunjukkan. Gitu. Itulah nilainya Tuhan. Nah, itu adalah alasan yang pertama bahwa Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Makanya kita harus mengandalkan Dia. Apapun masalah kita, apapun yang kita pikirkan, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi permasalahan kita saat ini, apa yang menjadi cita-cita kita harus mengandalkan Tuhan. Dan di sisi lain pun kita juga harus berusaha sesuai dengan kapasitas kita, sesuai bagian kita, sesuai porsi kita, apa yang masih mungkin kita kerjakan, kita kerjakan. Yang mission impossible biar Tuhan yang kerjakan, begitu. Sesuatu yang mustahil untuk kita kerjakan biar Tuhan yang kerjakan. Tapi kita sebagai manusia kita diberikan kemampuan, kita diberikan akal budi, kita diberikan hikmat supaya kita juga bisa bekerja. Ya kalau kita malas-malasan juga firman Tuhan katakan ya kamu nggak bisa makan gitu ya. Kamu akan begitu-begitu aja, tapi orang yang rajin itu Tuhan akan berkati begitu. Nah, alasan yang kedua adalah kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena kita hanyalah ciptaan. Kita manusia yang lemah. Di Alkitab katakan kita itu seperti uap air yang hari ini ada, nanti siang hilang. Ya kan? Seperti bunga pagi berbunga, nanti siang kena sinar matahari udah layu. Sorenya kering, besok dibakar. Jadi kita butuh Tuhan. Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri, jangan kita mengandalkan orang tua kita mengandalkan teman-teman kita. Mereka memang Tuhan taruh di sekitar kita, di sekeliling kita, untuk mensupport kita. Tapi mereka bukan penopang kita. Penopang kita tentu hanya Tuhan. Karena mereka pun suatu saat akan meninggalkan kita. Orang tua kita bisa meninggalkan kita, sahabat kita bisa meninggalkan mendahului kita kembali ke pangkuan Tuhan. Orang-orang di sekitar kita mengasihi kita, tapi kita suatu saat harus siap untuk kehilangan mereka. Tapi hanya ada satu pribadi yang tidak akan meninggalkan kita semua, yaitu Tuhan. Elohim, Allah Tritunggal, Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang selalu ada bersama kita. Nah, ini adalah alasan yang kedua kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan, bahwa kita adalah ciptaan. Ciptaan memerlukan pencipta. Kita manusia yang lemah. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Di Yohanes juga dikatakan, dialah pokok anggur dan kita carang-carangnya. Kalau kita terlepas dari pokok anggur, ya kita akan kering, mati, dibakar. Tapi kalau kita mau tetap hidup, kita harus terus ada bersama dengan sang pokok anggur itu. Nah, ini adalah alasan yang kedua, nanti kita boleh sharing Bapak Ibu. Jadi ada dua alasan mengapa kita harus mengandalkan Tuhan, yaitu yang pertama tadi karena Tuhan Maha Kuasa. Dan yang kedua adalah karena kita hanyalah manusia yang lemah, yang tentunya membutuhkan Tuhan. Nah, kemudian apa yang akan kita dapatkan kalau kita mengandalkan Tuhan? Tentu hal-hal yang baik akan kita dapatkan ketika kita mengandalkan Tuhan. Tapi sesuai dengan ayat kita yang kita baca tadi, di sana dikatakan bahwa ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di batang air, dan ia tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan seperti pohon di tepi aliran air. Pohon butuh air ya. Kalau pohon nggak ada air, pasti akan mati. Mungkin dia akan bertahan beberapa saat. Misalnya kita mau nanam sesuatu, kita cabut dia dari tanahnya, kita pindahin ke pot. Ketika kita pindahin ke pot, kita nggak siram. Apa yang terjadi? Mungkin dalam 1 atau setengah hari dia masih bertahan gitu ya. Tapi untuk berikutnya ketika kita tidak siram terus, pohon ini akan mulai layu, bahkan mati. Ya. Kemarin saya nanam pohon pandan wangi ya. Saya nanam pohon pandan wangi, saya pindahin potnya. Pertama waktu di pot pertama masih bagus, saya siram, saya pindahin potnya, saya siram, cuma saya nggak jemur ya. Mungkin dia butuh dijemur juga nih tanaman ini untuk fotosintesisnya gitu. Saya nggak jemur, saya siram, sampai sekarang udah kering daunnya, mati ternyata. Kurang berbakat juga nih berarti. Nah, maksudnya adalah ketika kita mengandalkan Tuhan, kita itu seperti tanaman, ya, seperti tanaman yang dekat dengan air, sumbernya hidup. Sumbernya hidup. Ketika tanaman dekat dengan air, dia akan bisa terus bertumbuh, daunnya tetap hijau, meskipun panas seterik apapun, tapi ketika dia mendapatkan air, dia akan tetap hijau, dan dia akan menghasilkan buah pada musimnya. Dia akan terus menghasilkan buah. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, meskipun kita belum mendapatkan buahnya, tapi kita akan memiliki semangatnya. Saya belajar seperti itu, bahwa sebuah pohon itu kan tidak selalu berbuah ya. Maksudnya sebulan sekali buah kan tidak. Ada musim-musim tertentu pohon ini berbuah, mungkin dia 2 atau 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, bahkan ada yang tahunan, 1 tahun sekali baru mereka berbuah. Tapi yang saya lihat adalah bahwa ketika pohon ini tidak berbuah, tapi dia tetap hidup, daunnya tetap hijau, dia tetap bertumbuh. Berarti kalau saya boleh aplikasikan, saya pelajari adalah, mungkin kita belum menghasilkan buah saat ini, tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita punya harapan. Harapan inilah yang membuat kita semangat. Harapan inilah yang membuat kita terus dan terus memiliki apa ya namanya, memiliki semangat untuk hidup begitu ya. Meskipun kita belum tahu nanti Tuhan akan jawab kapan tentang pergumulan kita, tapi karena kita punya harapan itu, kita akan terus memiliki semangat dalam hidup ini. Gitu. Itu yang saya pelajari dari sebuah pohon gitu ya. Meskipun dia belum berbuah, tapi dia tetap, akarnya tetap bekerja ke bawah, pohonnya tetap bertumbuh, daunnya tetap melakukan fotosintesis untuk menghasilkan mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh itu untuk berbunga dan berbuah. Nah, inilah ketika kita pribadi-pribadi ini dekat dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka hidup kita akan seperti pohon ini. Kita akan memiliki semangat, kita akan memiliki harapan yang pasti, dan pada akhirnya nanti kita akan menghasilkan buah yang boleh dinikmati juga oleh sesama. Nah, untuk mengakhiri renungan kita malam hari ini, saya ada satu pertanyaan yang bisa menjadi refleksi buat kita, menjadi perenungan kita. Sekarang ada di manakah kita? Di manakah kita berdiri sekarang ini? Berdiri di mengandalkan diri sendiri, atau berdiri dengan mengandalkan Tuhan? Jika saat ini kita masih mengandalkan diri sendiri, kita perlu untuk koreksi diri, minta ampun kepada Tuhan. Mungkin yang bekerja, kita sudah bekerja gitu ya, merasa sudah bekerja, kita mengandalkan gaji. Wah, saya juga begitu kadang-kadang.
Karena udah punya kerjaan, ngandalin gaji. Wah, ini beli ini, beli ini, beli ini, jadi yang kadang nggak butuh dibeli. Ini bahaya juga sih. Bahaya, Bu. Jadi di manakah kita sekarang? Apakah kita masih mengandalkan orang tua kita mengandalkan teman kita percaya penuh kepada manusia dan kekuatan kita sendiri, atau kita percaya penuh kepada Tuhan? Nggak boleh setengah-setengah. Jadi ini yang menjadi perenungan buat kita. Silakan Bapak Ibu jawab sendiri di dalam hati ya. Jadi demikian firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Ini juga mengingatkan saya sebuah aplikasi yang sangat luas sebenarnya, cuma karena keterbatasan waktu, jadi kita sudahi sampai di sini. Bahkan sebelum khotbah tadi aja, sebelum ibadah malah, saya sempat emosi juga sama si Ezra sebenarnya. Waktu mau mulai penyembahan, HP tiba-tiba dilempar. Dalam hati, aduh, ini mau khotbah tiba-tiba, Tuhan tolong. Saya udah mulai emosi sebenarnya tadi, saya sudah mau sentil dia, tapi aduh, mengandalkan Tuhan, saya harus mengandalkan Tuhan gitu. Dalam hati, aduh, kena sendiri saya. Dan itu makanya saya bilang tadi aplikasinya sangat luas aplikasinya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, bukan hanya ketika kita punya masalah-masalah besar, masalah-masalah kecil pun, kalau kita nggak mengandalkan Tuhan pun, kita akhirnya bisa terjerumus. Seperti tadi, kalau saya mengandalkan kekuatan saya sendiri pun, saya bisa marah sama Ezra sebenarnya. Tapi karena kamera juga sudah on, jadi nanti ketahuan juga kalau saya marahin Ezra gitu ya. Jadi demikian firman Tuhan, bahwa kita tetap harus mengandalkan Tuhan apapun keadaan kita saat ini, kita harus 100% percaya kepada Tuhan. Nggak boleh setengah-setengah. Demikian firman Tuhan, terima kasih. Silakan jika ada Bapak Ibu yang mau menambahkan.